محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله والعزة والعظمة والكبرياء والجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدانا ربنا إلى دين المرضية إلا الله ودين الإسلام وأشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله رحمة لكافة الأنام اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا أو من نهارنا هذا إلى يوم القيامة وكما علمنا آخر الأيام. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. اعلموا معاشر الحاضرين أن الله تعالى جل وعلا قال في كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kemudian sedang Jumat yang insya Allah dengan adanya kita saat ini berada di satu area yang tujuan kita beribadah kepada Allah, hidup kita akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak terlalu berlebihan, kita tahu persis melalui nasihat-nasihat para ulama, para pembimbing, para dai, para guru bahwa khairat dunia wal akhirah Allah wa ta'ati, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ya, saya tekankan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jangan lupa akhirat. Banyak di antara kita sekarang yang hanya berpikir kesejahteraan dunia, padahal di mata kita sudah ribuan orang mati. Kenapa itu tidak dijadikan bahan pikiran buat kita?
Makanya saya kepengen bapak-bapak semuanya berpikir untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Hilangkan kalimat-kalimat yang kalau menyangkut akhirat ternyata itu bahasa sehari-harinya nyeleneh. Udah yang penting mah dunia, kuburan mah ada yang tahu, hilangkan itu para hadirin. Walaupun RT nggak ngambek, RW nggak ngambek, lurah nggak ngambek dengan kalimat itu, ada yang ngambeknya lebih daripada ngambek RT RW adalah ngambeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting para hadirin ya. Jangan sampai di antara kita hanya dunia, padahal kematian sudah di depan kita. Para hadirin yang dibahagiakan Allah, Nabi itu sangat sayang kepada kita, sehingga kata beliau apa? Laisa bi khairikum man taraka dunya di akhirati aw akhiratahu di dunya hatta yusibahum jami'an. Bahasa bebasnya kira-kira begini. Kagak termasuk orang bagus, nggak termasuk orang baik, nggak termasuk orang yang gua alam, yang gua puji. Kalau ada di antara umat aku, kata Nabi, hanya berkarya atau hanya repot dengan dunia aja sehingga melupakan akhirat, itu salah besar. Usaha dan usaha banting tulang segala macam, tapi ternyata untuk akhirat dia abaikan. Ini kata Nabi merupakan satu keprihatinan buat aku. Kenapa sebabnya? Apa artinya bahagia dunia kalau akhirat babak belur? Para hadirin, Nabi kita kepengen kita ini umatnya bahagia dunia, bahagia akhirat tentunya, ya. Makanya saya balik kepada apa yang ingin saya kemukakan saat ini. Laisa bi khairikum, ya, laisa bi khairikum. Enggak termasuk orang baik kalau hanya dunia sementara akhirat enggak digarap. Walaisa bi khairikum man taraka akhiratahu. Di dunia sebaliknya. Kalau ada orang ngomong akhirat ibadah, tapi usahakan itu juga enggak beres. Sebab dia punya tanggung jawab. Istri Anda harus Anda umpani, anak-anak Anda harus Anda umpani. Sementara sering Anda banyak orang-orang yang mengharapkan bantuan Anda tentang dunia. Kata Nabi apa? Kalau jadi orang yang bagus, garap dunia, jangan lupa akhirat. Nah, mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah, kita ini termasuk orang yang pandai mengelola dunia. Sementara akhirat pun insya Allah tidak luput dari perhatian kita, sehingga kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Caranya bagaimana? Khairat dunia fi taqwallah wa ta'ati, ya. Kebaikan dunia itu bisa kita dapatkan saat kita beribadah dan taat kepada Allah. Syarat itu barangkali ya. Ngomong kosong kalau ada orang pengen bahagia dunia, ini ternyata dia tidak sama-sama memiliki ilmu dunia. Omong kosong kalau orang pengen bahagia di akhirat, tapi dia tidak memiliki ilmu akhirat. Maka insya Allah melalui khutbah Jum'ah saat ini, walaupun sifatnya mendadak, membawa manfaat yang lebih banyak buat kita semuanya, sehingga kita keluar dari masjid ini pikirkan kebahagiaan dunia dan juga pikirkan kebahagiaan akhirat. Bapak-bapak, hadirin muslimin, hadirin muslimat yang dibahagiakan Allah, makanya saya seperti khatib lain, makanya sudah kewajiban yuk kita tingkatkan ibadah, taat, iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Apa bahasa bisnisnya? Cashback itu akan kembali kepada kita. Kita berbuat baik, yang akan merasakan jasa baik kita. Kita berbuat buruk, yang akan merasakan perbuatan balasan buruknya kita juga. Para hadirin ya, walaupun kita sekarang ada kebaikan diniatin buat orang lain, ya aku kerjakan demi untuk senangnya guruku. Bapak-bapak sekalian, ketahuilah kalau seandainya ada seorang murid berbuat baik demi untuk gurunya, ketahuilah bahwa itu perbuatan baik yang akan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya niat baik untuk membahagiakan tetangga. Hakikatnya itu adalah amal soleh yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu jangan segan-segan beramal soleh, dan jangan suka mengharap balasan dari orang yang kita berbuat baik kepada dia. Nggak usah. Jangan sampai kita berbuat baik kepada tetangga, kita mengharapkan kebaikan dia. Nggak usah. Lama-lama para hadirin, tetangga kita itu punya batas. Kalaupun pengen ngebatas juga nggak mungkin seperti batasan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangin tuh kalimat
Gua kurang bagaimana sama dia, kok dia begitu sama gua? Pak, itu namanya belum ikhlas. Lakukan perbaikan untuk tetangga, tapi tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya jelas ini para hadirin pengajiannya. Saya kepengen udah beberapa tahun saya khutbah, mudah-mudahan sekali khutbah bermakna buat kita semuanya. Sebaliknya ada orang yang berbuat jelek, walaupun tujuannya untuk nyakitin tetangga, hakikatnya itu nyakitin Allah. Para hadirin, gua racun di guru gua. Kata Allah, tenang, lu ngeracun guru lu yang keseksa seperti guru lu, padahal itu perbuatan yang lu lakukan bakal kembali ke lu. Itu yang bahaya para hadirin. Ya, umpama kita kalau di daerah kita kan buat teluh juga tuh ada. Bu, hati-hati dengan teluh kita yang sakit tetangga, tapi akan membalas kejahatan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong camkan ini, lakukan segalanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya merupakan nilai-nilai yang ada di dalam takwa, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cukup setiap khatib kalau mereka sama-sama punya pengetahuan bahwa membaca ayat Al-Quran yang bisa dipahami itu adalah syarat di dalam sahnya khutbah. Saya perhatiin rata-rata itu khatib ngoceh kemana-mana, ujung-ujungnya ke syarat yang ingin melengkapi sahnya khutbah. Yang diambil adalah kalimah wal asri, maka jarang diterjemahin. Sebab apa? Itu hanya memenuhi syarat khutbah aja. Padahal kalau kita kupas subhanallah, wal asri demi waktu asar boleh, wal asri demi zaman boleh. Malah guru saya yang mulia, yang setiap saat saya mengharap kepada Allah agar beliau di alamul kubur dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau bahwa asri itu bisa diartiin demi masa selesainya peras keringat kita, tapi demi capeknya kita. Capek juga kita, peras keringat juga, tapi kata Allah fi husrin, walaupun lu peras keringat, walaupun lu usaha banting tulang, walaupun lu sekarang punya bisnis macam-macam, fi husrin, semuanya akan menjadi kehancuran buat kita para ulama. Capek juga, hancur juga. Apa artinya? Yang kita harapkan dengan banting tulang yang kita laksanakan, hidup kita jadi bahagia, akhirat kita jadi bahagia. Dengan adanya kita peras keringat, hidup kita jadi bahagia, akhirat kita jadi bahagia. Oke, kata Allah, akan aku berikan kemauan engkau, wahai hambaku, tapi dengan catatan. Ini sudah jadi keputusan yang nggak mungkin bisa dihapus. Demi peras keringat, demi banting tulang yang telah Anda lakukan wahai hambaku, tetap Anda akan berada fi husrin, dalam kehancuran. Yang kaya hancur, pejabat tinggi hancur, apalagi yang miskin dan rakyat semua akan hancur. Illal ladzina amanu, ini yang penting kita perhatikan. Yang kagak bakalan hancur adalah orang yang banting tulangnya, peras keringatnya didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingin ingatkan, apakah bapak-bapak berangkat ke kantor sudah mengucapkan bismillah? Anda ke pabrik Anda masing-masing, sudahkah Anda ucapkan baca bismillah setiap berangkat? Anda ke warung Anda masing-masing untuk cari duit, apakah sudah diucapkan kalimat bismillah? Ini yang hilang dari kita para hadirin. Maka keberkahan bisa kita lihat di mana-mana tidak terjadi. Masalahnya apa? Banting tulang kita tidak didasari oleh keimanan. Sudahlah, kalau seandainya saya terjemahkan seluruh nanti akan termasuk hukum makmum ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yutilu sholat wa yaksur al khutbah al jumu'iyah, itu bisa dibaca juga ya. Nabi kita itu punya kebiasaan mempersingkat khutbah ya, kalau memang tidak ada umur manjain sholat. Tapi rasanya mungkin kalau sekarang belum mikir kepanjangan khutbah, ngeselin, kepanjangan sholat juga,
bikin kalimah di sini lagi besok kepanjangan teman-teman. Kita ambil khairul umur awsatuha ya, yang paling baik perkara itu yang pertengahan. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan, terlalu singkat ya jangan, terlalu muter kemana-mana ya juga jangan. Maka saya akhiri khutbah saya ini dengan pesan bahwasanya ketakwaan, keimanan, amal soleh, wasiyah bil taqwa, wasiyah bil khair, wasiyah bil sabr, wasiyah bil tawassul bil haq bis sabr, itu merupakan jalan untuk sama-sama kita raih keselamatan dunia dan akhirat. Semuanya tidak akan mewujud para hadirin tanpa inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen sharing satu lagi, Imam Syafi'i yang walaupun kita dalam pengakuan belum pas banget, tapi kita semuanya pengikut Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau sering menyendiri di kamarnya sambil ngelamunnya apa yang keluar, ngomong sama Allah, ya Allah ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Bahasa kita Arab, saya mengakui bahwa apapun yang menjadi kehendakmu pasti terjadi walaupun saya agak kepengen, walaupun saya tidak menginginkan. Kalau diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Itu ngelamunnya Imam Syafi'i para hadirin ya. Kemudian keduanya apa? Dan apapun yang saya inginkan tidak akan pernah terrealisasi ya Allah kalau engkau tidak menginginkannya. Semua yang terjadi di muka bumi adalah kehendak Allah. Maka kita lakukan segala sesuatunya karena Allah. Saya sering ngomong kalau diberi ceramah, jangan karena lu tapi karena Allah. Kiai-kiai pejabat, jangan karena jabatan lu tapi jabatan jadikan karena Allah. Hai jurkam, jangan karena pilihan lu, berjurkamlah dengan kehendak Allah. Wahai orang-orang yang ahli berdakwah bukan kepentingan lu tapi kepentingan Allah. Ini yang sudah mulai hilang para hadirin ya. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan sehingga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang konsekuen melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan di hati kita akan terus ada keinginan untuk menegakkan sunnah syariah yang dibawa oleh junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dibikin sebagai manusia yang antipati kepada segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran dan kebiasaan yang pernah dibawa dan sama-sama dilaksanakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-Nabi sallallahu alaihi burhan wal maqsud fil wujud karamuh wa ihsanuh ta'ala majduhu 'azima sya'nu khalaqal khalqa hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah wa sallallahu wasallam ala habibihi wa rasulih sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syafi'il ummah. Ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa raqibuhu muraqabah man ya'lam annahu yara wa'lam annallaha wa'lamu anna Allah ta'ala jalla wa 'ala qala fi muhkam kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا خير الرازقين أن ترزقنا طيبا وأن تستعملنا صالحا إنك على كل شيء قدير اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعباد الله إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.